got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh teman-teman dan juga Abang Asprak Medcom para pertama. Pada video kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi Quality Control and Handling Missing Data menggunakan data dari Stasiun Meteorologi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur dengan rentang waktu periode waktu tahun 2012 sampai 2022. Nah, pertama di sini yang perlu kita lakukan adalah untuk menginstal package Remote dan Climate, di mana untuk Remote ini kita untuk memudahkan kita dalam pengintegrasian dengan package-package lain yang ada di RStudio, dan untuk package Climate itu untuk yang mendownload data-data meteorologi seperti konsentrasi CO2, juga untuk kayak gini ada Near Station Ogimet, ada juga kayak Meteo Ogimet dan lain sebagainya. Nah, kita run dahulu. Setelah itu, setelah terinstall kedua package ini, kita akan membuat objek baru dengan nama ind_st. Kita pakai fungsi nearest stations ogimet. Kita akan mengambil 100 stasiun dari country atau negara Indonesia agar bisa kita ambil data stasiun sepinggannya, stasiun meteorologi sepinggannya. Kita run dulu. Nah, kemudian setelah itu, setelah datanya kita dapatkan, kita akan membuat objek baru dengan nama O. Kita pakai fungsi Meteo Ogimet nih untuk mengambil data dari stasiun sepinggan. Nah, dari INDST tadi kita bisa melihat kalau untuk stasiun sepinggan itu sendiri, dia memiliki ID stasiunnya itu bernomor, oh ini, bernomor 96633 untuk Balikpapan Sepinggan. Jadi kita masukkan, kita input ID-nya itu ke ke fungsi Meteo Ogimet ini dengan rentang waktu dari 2012 sampai 2022 interval hourly atau jam. Stasiunnya dan kita masukkan ID 96633, lalu kita tampilkan 6 data pertama atau fungsi head O atau fungsi head untuk objek O. Karena di sini rentangnya cukup panjang, yaitu dari 2012 sampai 2022, jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Kita akan menunggu dulu hingga 100%. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini sudah terbentuk data frame dari objek O, di mana ada kolom date, TC atau suhu rata-rata, TDC atau suhu titik embun, HR atau kelembapan, Tmax suhu maksimum, Tmin atau suhu minimum, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat di sini kalau format dari kolom date atau tanggal itu masih berupa worksheet, atau perlu kita ubah lagi formatnya menjadi YMD atau year, month, and date. Dan juga untuk jamnya yaitu HMS atau hour, minute sama second. Nah, kita pakai tadi fungsi sproxit untuk kolom date, kita buat objek date-nya, kemudian kita tampilkan nanti untuk objek date-nya itu akan berubah kolom jadi seperti ini. Kita bisa juga menggunakan untuk memudahkan kita menggunakan package library Lubridate, di mana kita berhubungan dengan data, tanggal, dan waktu, maka kita perlu menginstal dahulu package ini. Untuk menggunakan fungsi with TZ, kita menggunakan waktu di Asia atau Jakarta, kemudian mengubah format date time menjadi format YMD atau year, month, and day. Kemudian setelah itu kita akan mengekstrak hour dan minutnya, jam dan juga menitnya ke dalam format H.2M. Kemudian itu untuk objek hour. Berarti kita sudah mendapatkan objek tanggal, objek hour, dan kita akan gabungkan ke data frame baru. Nantinya kita akan buat dahulu objek C1. Kita ambil dari kolom, dari semua baris, namun dari kolom TC, TDC, HR, Tmax, Tmin, dan PCMM dari data frame atau objek O. Habis itu kita akan membuat data frame DF. Kita ambil untuk tanggal yang sudah kita buat tadi, kemudian ada hour dan juga objek C1 atau data frame C1, dan kita urutkan berdasarkan tanggal tadi agar dia terurut mulai dari tahun 2012 sampai 2022, dan kita ambil semua kolom yang kita input tadi ke dalam fungsi ini. Kemudian habis itu, setelah itu kita akan menampilkan struktur data frame dari DF. Kita run dulu.
Nah, di sini tadi untuk head date, kita bisa lihat kalau format date-nya atau tanggalnya sudah sesuai dengan format ini, YMD dan juga HMS-nya. Kemudian di sini ada struktur data frame DF untuk tanggal, masih berupa format karakter, hour karakter, dan juga ini untuk TJ kolom 3 sampai kolom 7 masih ada dia yang berupa tipe data karakter. Maka perlu kita ubah nih agar sesuai dengan tipe data yang numerik menggunakan eh, fungsi sdate. Yang pertama kita akan mengubah kolom tanggal dulu dengan fungsi sdate. Kemudian kita menggunakan fungsi lapply untuk mengubah kolom menjadi numerik. Kolom yang perlu kita ubah itu dari kolom 3 sampai kolom 7 dari data frame DF. Kita gunakan fungsi lapply, kita ambil semua baris untuk kolomnya 3 sampai 7 as numerik. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan kolom baru nih. Kolom baru yang akan kita tambahkan itu ada 3 untuk Julian Day, Year, sama Month. Di mana Julian Day itu kita buat sebagai format tipe data numerik dengan kita kita pilih berdasarkan J, dan juga untuk year kita buat tipe data numerik berdasarkan Y atau year, dan untuk month kita buat numerik juga berdasarkan kolom tanggal dengan format M atau month. Kemudian kita akan tampilkan struktur data daripada si data frame itu kembali setelah kita ubah atau kita manipulasi datanya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa untuk kolom tanggal sudah memiliki format date, hour karakter, kemudian TJ mulai dari kolom 3 sampai 7 dia sudah berupa tipe data numerik. Dan di sini juga Julian Day, year, sama month-nya merupakan tipe data numerik. Nah, setelah itu kita akan menginspeksi jumlah data. Nah, pertama kita akan menginstal dahulu package DPL year, di mana package ini kita perlukan untuk memanipulasi data. Kemudian kita akan membuat dulu objek raw bernama raw, di mana kita ambil dari data frame DF datanya, kita kelompokkan berdasarkan tahun dan Julian Day-nya untuk melihat berapa kali sih pengamatan yang dilakukan dalam satu hari itu. Dan di sini kita bisa lihat, mulai dari Julian Day yang pertama hingga yang terakhir nanti di tahun 2022, ada 6, 7, 8, 8, dan seterusnya. Nah, eh, nilai dari pengamatan dari tiap-tiap variabel itu bisa mewakili jika minimal dilakukan 4 kali pengamatan per harinya. Maka kita mau lihat dulu mau melihat dulu ada berapa sih, adakah yang dalam rentang 2012 sampai 2022 dia melakukan pengamatan di bawah N lebih kecil dari 4 atau lebih kecil dari 4 kali pengamatan daripada satu hari itu. Kita menggunakan fungsi yang sama, kita filter, kita group by year, dan kita run dahulu. Di sini ada tahun 2012 ada dia melakukan satu kali pengamatan saja dalam satu hari, dan tahun 2023 dia melakukan pengamatan satu kali saja dalam satu hari. Namun karena jumlahnya tidak terlalu besar, maka tidak akan terlalu mempengaruhi dalam pengolahan data kita. Kemudian di sini ada periode pengamatan yang dipilih, di mana kita akan mengambil tahun 2020 saja dari data frame DF, kita menggunakan fungsi filter, DF untuk tahunnya yaitu tahun 2020. Akan melihat konsistensi data. Sebelumnya kita menginginkan ada 4 kali pengamatan per hari untuk mewakili nilai dari tiap-tiap variabel. Oleh karena itu, kita lihat konsistensi data, di mana kita ingin mencari apakah terdapat data yang diambil sehari kurang dari 4 kali pengamatan. Kemudian seperti ini, kita run, terdapat hasilnya yaitu di 2012 dan 2023 terdapat satu kali pengamatan yang kurang dari 4 kali. Nah, kemudian kita melihat periode pengamatan yang dipilih, di mana kita memilih tahun hingga tahun 2020. Oleh karena itu, kita ingin menghapus pengamatan di tahun 2023. Dengan itu, kita menggunakan function filter dari data DF tahun hingga tahun 2020. Kemudian kita cek summary di tiap variabel. Dan skala summary di TC itu minimal 14,9. Kemudian di summary dengan Tmax itu minimalnya di 23, Tmin itu di 4, TDC di 3,6, dan humidity di 20. Di sini kita melihat apabila TC itu
di mana TC itu kan minimalnya 14,9. Nah, itu dianggap tidak mungkin. Sementara biasanya itu 18. Oleh karena itu, kita akan mengubah TC sehingga data yang kurang dari 18 itu dijadikan NA, data NA. Sementara itu, ada beberapa data lainnya yang kita anggap juga memiliki ketidakmungkinan ada di humidity. Humidity-nya di sini dilihat 20, padahal sebenarnya pada kenyataannya itu biasanya 40. Kemudian di Temin. Temin kita lihat di sini, itu suhunya sampai 4. Sementara kita mengambil data di Balikpapan, di mana di daerah tersebut hampir tidak mungkin mencapai 4 derajat. Oleh karena itu, kita mengubah data di Temin C kurang dari 18 menjadi NA. Kemudian kita run di sini. Kita run juga. Terus kemudian kita lihat lagi datanya. Nah, di sini kita mendapatkan data minimal dari TC itu menjadi 18,1, kemudian dari humidity minimalnya 41, dan kemudian di Tmin C itu minimalnya 21,7. Kemudian kita cek kembali berdasarkan klasifikasinya, berdasarkan per jam. Nah, di sini kita melihat data tersebut menggunakan summarize. Di sini kita memperlihatkan ada 11 kali pengamatan ya. 11 kali pengamatan. Sementara kita menginginkan ada 8 kali pengamatan terjadwal dalam sehari. Oleh karena itu, kita filter lagi di jam-jam ini yang terdapat 1 kali pengamatan untuk kita filter, sehingga kita hilangkan datanya. Kita filter menjadi jam 1, jam 4, jam 7, jam 10, jam 13, jam 16, jam 19, dan jam 22. Nah, di sini kita menghilangkan 3 data, yaitu jam pukul 6, pukul 9, dan pukul 14. Oleh karena kita run, dan kita lihat lagi menggunakan summarize. Akhirnya dihilangkan sehingga terjadwalkan per 3 jam datanya. Setelah itu, kita akan melihat konsistensi data kembali. Apakah ada TC yang lebih dari 30 dengan menggunakan fungsi group by dan summarize. Terus kita run. Kemudian terdapat jam 4 dan jam 7, kemudian jam 19 yang terdapat data TC lebih dari 30. Padahal untuk di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan itu hampir tidak mungkin pada jam 4, jam 7, dan jam 19 itu terdapat suhu rata-rata lebih dari 30. Kemudian, oleh karena itu, kita hilangkan datanya, kita ganti datanya menjadi data NA dengan fungsi dplgr. Kemudian dihasilkan, di sini kita lihat di TC lebih dari 25, kemudian di TC kurang dari 15 pada pukul 1 kita jadikan data NA, kemudian TC lebih dari 25 pada pukul 4 kita jadikan NA, pada TC 30 lebih dari 30 pada jam 7 kita jadikan data NA, TC lebih dari 30 pada jam 10 kita jadikan data NA, TC kurang dari 20 pada pukul 16 kita jadikan data NA, dan TC lebih dari 30 pada pukul 19 kita jadikan data NA. Kemudian kita lihat lagi konsistensi datanya, sehingga dihasilkan seperti berikut. Pada pukul 13 dan pukul 16, di mana data itu yang paling banyak pada suhu rata-rata di atas 30. Nah, kemudian setelah itu kita buat lagi plot berdasarkan dari data-data sebelumnya. Itu kita akan membuat plot dasar P dengan function ggplot dengan data kita ambil dari DF, kemudian X-nya berupa tanggal, Y-nya berupa TC dengan fungsi geopoint dan facet verb. Kemudian kita atur batas Y-aksisnya menggunakan P plus Y-lim. Kemudian kita modifikasi tema dan elemen desain dengan data P, variabel P, terus kemudian kita tambah function dem minimal, kemudian ditambah function dem legend position di non, kemudian ditambahkan function labs. Kemudian tambahkan garis horizontal pada Y sama dengan 18 dan pada saat Y sama dengan 38 dengan function geom highlight ketika Y sama dengan 18, kemudian geom highlight juga pada Y sama dengan 35. Kemudian dihasilkan data sebagai berikut. Nah, kemudian dari pagi, pukul 1 dan pukul 4, itu suhunya rata-rata di bawah 25, kemudian makin siang makin naik ketika puncaknya di pukul 1, kemudian semakin menurun hingga pukul 10 malam. Menghitung korelasi menggunakan Pearwise Complaint Odds. Yang pertama itu akan menghitung korelasi antara suhu rata-rata dengan titik embun. Di baris kedua akan menghitung korelasi antara suhu rata-rata dengan kelembapan. Di baris ketiga akan menghitung korelasi antara DF, TC, DDC,
AR, T-C, dan T-Max C. Dan yang terakhir itu akan menghitung korelasi antara suhu rata-rata dengan kelembapan. Selanjutnya di run. Setelah di run menghasilkan data sebagai berikut. Hasil dari korelasi tersebut menghasilkan angka bernilai min 0,8669893, yang artinya korelasi ini cukup kuat yang hasilnya mendekati 1. Selanjutnya, kita akan menggunakan package climate. Kita akan mengambil data dalam 1 tahun pada stasiun Sepinggan dengan ID stasiun 96633. Lalu kita akan membuat objek baru yang bernama raw data menggunakan fungsi meteogimet yang kita kelompokkan per jam, yang akan dimulai pada tanggal awal sampai tanggal akhir pada tanggal yang telah kita tentukan. Selanjutnya kita akan memunculkan raw data. Berikut data yang ditampilkan dari raw data yang telah kita run tadi. Selanjutnya kita akan membagi waktu pengamatan dalam 5 waktu, yaitu di jam 00, di jam 3, di jam 6, di jam 9, dan di jam 12 dengan menggunakan fungsi SPOSIX. Lalu kita akan mengurutkan waktunya mulai dari jam 00 sampai dengan jam 12. Selanjutnya kita akan menampilkan waktu tersebut. Berikut waktu yang telah ditampilkan. Selanjutnya kita akan menggunakan package LubriDate. Karena waktu yang sebelumnya itu menggunakan format waktu UTC, kita akan mengubahnya menjadi format waktu yang digunakan di Indonesia, yaitu waktu tersebut akan ditambah dengan 3.600 lalu dikali dengan 7. Berikut hasilnya. Berikut hasil waktu yang telah diubah dari format UTC menjadi format yang dipakai di Indonesia. Berikut hasil dari kolom waktu pada objek raw data. Membuat data frame baru yang namanya itu waktu, dan dimana kita ambil dari data sebelumnya. Kemudian kita run. Nah, ini udah dapat hasilnya ya. Selanjutnya kita akan menggabungkan data dengan fungsi left join. Karena ini berdasarkan dengan waktu dan tanggal, kita akan menginstal dplyr dulu, yaitu library dplyr. Kemudian kita mengurutkan raw data berdasarkan data dari data yang kita cari sebelumnya. Lalu kita gabungkan raw data dengan data yang dinamai dengan raw NA. Ini kita run ya. Nah, ini udah keluar hasilnya. Kemudian kita akan inspeksi data duplikat. Nah, yang dimana like raw datanya itu 2913, like waktunya 1830, like round NA-nya 1830. Nah, di sini jumlahnya sama ya, berarti tidak ada data duplikat. Kemudian kita membuat kolom baru berisi informasi jam. Nah, kita menggunakan format hours-2 minute dengan fungsi round NA. Ini kita run ya. Ini kita lihat udah keluar. Kemudian kita membuat pivot table berisi informasi jam. Ini kita ambil dari hours minute. Kemudian kita run. Nah, ini udah keluar. Jadi kita berdasarkan hasil tersebut, maka diketahui bahwa tidak ada data duplikat. Nah, kalau kita cari menggunakan cara lain, yaitu round NA untuk kolom date, duplikat round NA untuk kolom date. Ini kita run aja. Nah, di sini POSIX of like-nya 0, berarti tidak ada data duplikat. Kemudian kita akan handling data NA, yang dimana all columns is NA dikali 100. Ini is NA-nya dikali 100 ya. Kita run. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Terus kita ini menggunakan nilai data pada data NA. Langkah pertama itu membuat objek bernama TC1. Ini kita menggunakan library dplyr. Kemudian untuk membuat objek TC1 kita menggunakan date or TC yang telah kita cari sebelumnya. Ini kita mau menggunakan fungsi TC1 ya. Kita run. Nah, ini udah keluar hasilnya.
untuk mengisi data dengan rata menggunakan fungsi min, itu kita NA data yang kosong, kemudian diganti dengan rata-rata, lalu kita tampilkan summary kolom TC. Nah, ini kita lihat. Nah, udah keluar hasilnya, di sini kita lihat. Kemudian kita tampilkan summary kolom TC round NA. Kita run lagi. Nah, ini udah keluar juga hasilnya. Akan menghitung nilai rata berdasarkan waktu. Yang pertama kita akan membuat objek bernama TC2. TC2 di mana dalamnya kita mengambil data date, tanggal, hour, atau jam, dan TC. Nilai rata suhu udara untuk tiap waktu dapat kita cari dengan mengkombinasikan fungsi group by dan summarize. Jadi di TC2 ini di grup dikelompokkan berdasarkan jam, lalu kita menampilkan rata yang berisi TC. Selanjutnya kita run dulu. Oke. Mendapatkan hasil di jam 00.00, rata didapatkan 26,84, di jam 03.00, 29,16, di jam 6 didapatkan rata 29,82, di jam 9 didapatkan rata 29,16, dan di jam 12 didapatkan rata sebesar 27,63. Selanjutnya isi data NA pada objek TC2. Jadi objek 26,84 itu kita masukkan ke TC2-nya ini di jam 00.00 itu kita memasukkan 26.84, di jam 3 kita memasukkan 29.16, di 06 kita masukkan 29,82, di jam 9 kita masukkan 29,16, dan selanjutnya di jam 12 kita masukkan 27,63. Selanjutnya kita run. Oke, dapatkan summary-nya dari TC2 ini, nilai minimal sebesar 22,7, kuartil pertamanya 27,3, mediannya 28,6, rata-ratanya di 28,52, di kuartil 3-nya ada 29,98, dan nilai maksimumnya sebesar 33,80. Selanjutnya kita juga menghitung rata-rata pada subjeknya itu suhu titik embun. Untuk rumus untuk menentukan rata-rata di suhu titik embun sama seperti sebelumnya, tetapi kita ganti semua datanya itu dengan suhu titik embun. Jadi didapatkan hasil seperti demikian di jam 00.00, N-nya 36,6, ratanya 25,9, sampai dengan di jam 12.00, N-nya 366, dan ratanya sebesar 25,14. Selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama, kita mencari summary dari hal tersebut, dan kita memasukkan data yang kita peroleh berdasarkan jam-jam yang telah ditentukan sama seperti sebelumnya. Oke, kita run dulu. Didapatkan hasil nilai minimum sebesar 20,6, kuartil pertama sebesar 24,6, median sebesar 25,3, rata-rata sebesar 25,24, kuartil ketiga sebesar 25,9, dan nilai maksimum sebesar 28,40. Kita juga melakukan hal yang sama pada kelembapan udara. Kelembapan udara HR bervariasi dari 50% sampai dengan 100%. Oke, dapat kita simpulkan bahwa ada panjang 180-30 dan kelas dan modenya berupa karakter. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, kita menggunakan group by atau mengelompokkan berdasarkan jam, dan kita menampilkan rata N dan juga rata-rata dari kelembapan udara tersebut atau HR. Oke, kita run dulu. Didapatkan di jam 00.00 itu ratanya 90,32, sampai dengan di jam 12.00 itu ratanya 86,51. Kita juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, kita memasukkan data-data tersebut di jam sesuai data tadi. Di jam 00.00 kita memasukkan 90,32, sampai dengan di jam 12.00 sampai kita masukkan 86,51, dan kita dapatkan summary-nya nilai minimum sebesar 50, kuartil pertama sebesar 77, medianya 83, rata-ratanya sebesar 82,91, kuartil ketiganya sebesar 89,0, dan nilai maksimalnya sebesar 100. Kita juga menggunakan rumus yang sama di bagian kecepatan angin seperti sebelum-sebelumnya. Kita langsung run aja. Kita dapatkan di jam 00.00 ratanya sebesar 6,18, di jam 3 sekian, di jam 6 sekian, di jam 9 sekian, dan juga sampai dengan jam 12 itu kita dapatkan ratanya sebesar 6,27.
Setelah itu kita juga melakukan hal yang sama. Kita memasukkan 6.18 di jam 00.00 di NA yang terkait. Dan kita dapatkan summary-nya yaitu nilai minimum sebesar 0, kuartil pertama sebesar 3,7, medianya 7,4, rata-ratanya sebesar 8,02, kuartil ketiganya sebesar 11,10, nilai maksimalnya sebesar 31,5, dan NA-nya ada 4. Jadi kita jika data ingin disampaikan dalam bentuk RDAT, kita dapat memasukkan rumus seperti demikian, yaitu setelah pengisian data, objek baru bernama Raufil akan menyimpan dataset terbaru yang telah dikerjakan. Kita tidak simpan dengan nama RewNA karena nanti akan menyimpan data lama yang masih memiliki nilai NA. Jadi kita bisa katakan Raufil sama dengan RewNA, kita bisa save dengan menggunakan rumusnya save Raufil file dengan nama file itu Raufil dengan format RDAT. Kita run aja. Oke, setelah itu kita bisa pengecekan terakhir dengan menggunakan load Raufil RDAT subset Raufil subset sama dengan TC kurang dari TDC. Oke, dari cek tersebut tidak adanya kesalahan, maka karena tidak ada yang keliru, lanjutkan untuk save data seperti yang kita lakukan di atas. Save-nya itu menggunakan save Raufil file sama dengan Raufil dengan format RDAT. Jadi data sudah tersimpan sempurna. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.